zat diri Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita mengkaji, di antara tujuan seperti yang dulu telah yang sampaikan, guna kita mengkaji akidah ini di samping untuk bisa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan para ulama kita. Awal agama itu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ya dengan kita mengenal sifat-sifatnya, itu yang diarahkan. Kemudian gunanya apa? Untuk kita bisa selamat daripada menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena kalau yang namanya mengaku Tuhan itu, insya Allah kebanyakan isi dunia ini orang mengaku adanya Tuhan pencipta. Yang tidak mengaku adanya Tuhan hanya sedikit saja. Golongan orang-orang ateis. Orang ateis ini orang beranggapan bahwa alam semesta ini wujud sendiri tanpa diciptakan. Iarak mesa. Ada sebagian mengatakan dari satu ledakan yang begitu dahsyat sehingga menjadi planet dan sebagainya. Itu orang-orang ateis. Mereka enggak mengimani adanya Tuhan pencipta, itu tidak ada. Dunia alam semesta kita ini ada ya ada sendiri tanpa ada yang menciptakan. Hanya golongan itu toh. Dan selain itu banyak sekali yang mengaku adanya Tuhan. Nah, dari yang mengaku adanya Tuhan itu bermacam-macam. Ada yang mengaku adanya Tuhan tapi yang diakui itu bukan Allah, dewa, dewi dan sebagainya sebagaimana yang dianut oleh orang-orang Hindu, Buddha. Nah, itu ditolak. Mereka katakan patung-patung mereka yang menciptakan, yang beri rezeki dan sebagainya, itu ditolak. Kemudian juga ada yang mengaku ada pencipta alam semesta dan diyakini juga Allah yang menciptakan, tapi ditolak juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka yakini Allah itu Tuhan, tapi mereka buat sekutu-sekutu kepada Tuhan tersebut, kepada Allah. Seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mereka imani adanya Allah. Mereka akui adanya Tuhan. Dialah Allah yang menciptakan alam semesta. Mereka akui, tapi ditolak. Kenapa? Mereka duakan Allah. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak. Maka dalam Al-Quran Allah sebutkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Jika kalian tanya kepada mereka, orang-orang yang beragama Yahudi Nasrani, wala in sa'altahum man, siapa khalaqas samawati wal ardh, yang telah menciptakan langit dan bumi, maka mereka jawab la yaqulunna Allah. Lam dan nun takkid. Mereka yakin yang menciptakan adalah Allah. Yakin orang Yahudi Nasrani itu Allah itu ada dan Allah itu yang menciptakan alam semesta. Tapi mereka menjadikan Tuhan-Tuhan itu berbilang, ittakhadhu arbaban min dunillah. Mereka buat sekutu-sekutu kepada Allah Subhanahu. Nah, dari segi inilah iman mereka ditolak. Kemudian juga ada yang mereka itu mengimani Allah, yakin adanya Allah, dialah pencipta alam semesta dan tidak ada sekutu bagi Allah, esa Allah. Tapi salahnya mereka menyamakan, mentasbihkan Allah dengan makhluk. Ini pun tidak benar, karena akan banyak bertentangan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, yang intinya Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Sedikit pun Allah tidak serupa dengan makhluknya. Dalam ayat Al-Ikhlas itu disebutkan walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Bukan kalau kita akan Allah. Hah? Ya ibadah.
Sinyal berarti. Ya, jadi seperti itu. Ada yang mengakui ada Tuhan dan mereka nggak sekutukan Allah, nggak ada buat Allah itu ini dan itu enggak. Tapi mereka samakan, bertentangan dengan banyak sekali ayat Al-Quran yang seperti yang baca tadi. Bahkan larangan, fala tadribu lillahil amthal, Allah katakan jangan buat permisalan, perumpamaan, contoh-contoh yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Maka itulah diantara maksud kita ngaji ini, bukan hanya sekedar kita kenal Allah, tapi kita bisa menyelamatkan akidah kita dari hal-hal yang tadi. Hal-hal yang tadi. Walaupun kita yakin Allah lagu keserupaan tu Allah kanca makhlukna berembih. Dendek Allah. Itu doan keserupaan kanca pada diri tu makhluk dia temeli. Tua pada ruanda marak monyet. Tua pada ruanda marak monyet. Marah gak? Kurang ajaran tu. Penjigaran tu pada anakku kan cemo monyet. Aturannya jangan kita marah. Monyet juga makhluk, kita juga makhluk, sama-sama kita kan ngapain marah. Tapi kita marah gak terima. Melite jagurnya bau. Nah, itu sama-sama makhluknya. Atau misal ada orang kaya tiba-tiba kita katakan tua orang kaya ini, maka suwe-suwe pada kau serius sudah ganti dengan sebagai yang berkelobas keliling le jalan, tentu marah maka pada anakku baca dengan gila. Aturannya gak usah marah, karena apa? Sama-sama makhluk dan sama-sama manusia juga manusia ciptaan. Ngapain harus kita marah? Itu kita sesama makhluk aja karena nggak diterima kita disamakan. Masa Allah yang maha begitu sempurna, yang tidak ada cacat sedikit pun, segala-galanya sempurna, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar, kok padanya kan manusia sa joluman jahula, bodoh jahil pelupa, apa dek dikenal kurang ajar sebenarnya. Maka alhamdulillah dengan sedikit kita mengkaji ilmu akidah, maka akan terselamat kita, akan bisa kita tolak paham-paham seperti itu, bahwa Allah itu tidak seperti itu, sangat-sangat tidak pas, kurang adab jika kita nisbatkan Allah itu serupa dengan makhluk.